Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kurota Ayun dengan NIM 278 dari kelas TIH 23. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah keamanan data. Di sini judulnya adalah teknologi keamanan digital dalam autentikasi pengguna. Definisi autentikasi digital. Jadi, autentikasi digital adalah proses verifikasi identitas pengguna dalam sistem atau layanan digital. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengguna yang mencoba mengakses sistem benar-benar memiliki izin yang sah. Jadi, autentikasi ini dapat berbasis sesuatu yang diketahui atau password, atau sesuatu yang dimiliki seperti OTP atau token, atau sesuatu yang melekat seperti biometrik. Jadi peran autentikasi dalam keamanan cyber. Yang pertama ada mencegah akses tidak sah ke akun atau data yang sensitif. Yang kedua melindungi identitas pengguna dari penyalahgunaan, lalu mengurangi risiko pencurian informasi pribadi dan finansial, dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform digital. Risiko dan ancaman dalam autentikasi digital. Yang pertama yang ada phishing, serangan manipulasi yang bertujuan mencuri kredensial login melalui tautan palsu atau email yang berbahaya. Yang kedua ada malware, perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri informasi login atau mengakses sistem tanpa izin. Yang ketiga ada credential theft, pencurian atau kebocoran kredensial akibat penggunaan password yang lemah atau bocornya data di internet. Di sini ada jenis metode autentikasi yang ada 4 macam metode autentikasi, yaitu yang pertama ada autentikasi satu faktor atau 1FA yang hanya menggunakan username dan password. Lalu ada autentikasi 2 faktor atau 2FA yang dia adalah kombinasi 2 password dengan kode OTP atau biometrik. Yang ketiga ada autentikasi multifaktor atau yang disebut MFA. Dia menggunakan 3 atau lebih lapisan autentikasi atau password. Di yang keempat ada autentikasi berbasis resiko. Dia penyesuaian tingkat keamanan berdasarkan pola pengguna. Next ada keamanan autentikasi diperbandingkan digital. Yaitu yang pertama ada verifikasi melalui OTP. Jadi verifikasi melalui OTP ini adalah kode unik yang dikirim via SMS atau email untuk memastikan identitas pengguna saat login atau transaksi. Jadi kayak misalkan kita mau login Instagram atau misalkan login KAI, itu kan kita harus ada kode email atau kode verifikasi yang masuk lewat email atau SMS gitu dah. Terus dia berlaku juga dalam waktu singkat untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kedua ada biometrik yang menggunakan sidik jari atau Face ID. Dia menggunakan metode autentikasi yang lebih aman dibanding password. Karena kan sidik jari atau Face ID itu hanya dimiliki kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalkan mau dibobol, keamanannya itu lumayan rumit karena harus pakai sidik jari dan Face ID kalian. Dia menggunakan fitur unik pengguna dan dienkripsi untuk keamanan yang tinggi. Yang ketiga ada notifikasi aktivitas mencurigakan. Jadi di sini bank mengirim peringatan jika ada login atau transaksi yang tidak biasa, yang memungkinkan pengguna segera mengambil tindakan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang mencurigakan atau misalkan ada orang lain yang ingin membobol bank atau misalkan m-banking kamu, itu nanti ada peringatan gitu. Misalkan kodenya udah salah 3 kali atau gimana, itu kan berarti ada tanda-tanda pembobolan. Terus ada perangkat terpercaya, dimana di sini adalah login dari perangkat baru memerlukan verifikasi tambahan dan pengguna bisa mengelola daftar perangkat yang diizinkan. Lalu next ada keamanan autentikasi di e-commerce. Jadi OTP untuk login dan transaksi itu menggunakan kode OTP yang dikirim
lewat via SMS atau email untuk memastikan hanya pemilik akun yang bisa mengakses dan bertransaksi. Lalu ada verifikasi tambahan saat pembayaran. Jadi beberapa platform meminta PIN, OTP, atau autentikasi biometrik sebelum menyelesaikan pembayaran guna mencegah penyalahgunaan. Lalu ada pemantauan transaksi tidak biasa. Jadi sistem keamanan mendeteksi pola transaksi mencurigakan dan dapat memblokir atau meminta verifikasi tambahan. Yang keempat ada enkripsi data pengguna, di mana informasi akun dan transaksi dienkripsi untuk melindungi dari peretasan atau pencurian data. Lalu next ada keamanan autentikasi di media sosial. Jadi autentikasi 2 faktor atau 2FA ini menggunakan OTP via SMS atau aplikasi autentikasi Google Authenticator atau AUTI untuk lapisan keamanan tambahan. Nah, selanjutnya ada proteksi login dari perangkat baru. Jadi jika ada upaya login dari perangkat atau lokasi yang tidak dikenal, sistem meminta verifikasi tambahan atau persetujuan pengguna. Yang ketiga ada peringatan aktivitas mencurigakan. Jadi ketika pengguna mendapat notifikasi jika ada login yang tidak biasa, dia memungkinkan mereka segera mengambil tindakan sebelum aktivitas itu disalahgunakan. Takutnya itu beda, bukan pemiliknya yang login. Lalu yang terakhir ada penghapusan sesi aktif yang mencurigakan. Jadi pengguna bisa melihat dan keluar dari sesi login di perangkat lain untuk mencegah akses yang tidak sah. Jadi ini ada perbandingan, ada tabel perbandingan metode autentikasi, yaitu ada metode keamanan, kemudahan, contoh penggunaan. Jadi jika menggunakan password, dia keamanannya rendah, kemudahannya ini tinggi, mohon maaf. Lalu contoh penggunaannya login umum. Lalu ada kalau metode OTP itu dia keamanannya sedang, kemudahannya sedang, contoh penggunaannya diperbandingkan atau di e-commerce juga ada. Terus kalau metode biometrik itu keamanannya tinggi, kemudahannya juga tinggi, contoh penggunaannya di smartphone atau aplikasi keuangan. Terus ada metode MFA, itu keamanannya sangat tinggi dan dia sangat mudah. Contoh penggunaannya di institusi keuangan dan data sensitif. Lalu next ada tren masa depan dalam autentikasi digital. Jadi yang pertama penggunaan AI dalam deteksi anomali. AI ini dapat menganalisis pola login dan aktivitas pengguna untuk mendeteksi serta mencegah akses mencurigakan secara otomatis. Jadi kita bisa menggunakan AI untuk mendeteksi anomali atau misalkan hal-hal yang mencurigakan. Jadi dia bisa mencegah akses tersebut. Terus ada peningkatan enkripsi berbasis kuantum. Nah, di sini teknologi enkripsi kuantum memberikan keamanan lebih kuat dibanding enkripsi konvensional yang melindungi data dari serangan siber. Terus ada transisi menuju autentikasi tanpa password. Penggunaan teknologi seperti biometrik, kunci keamanan, dan passkey untuk menggantikan password yang rentan diretas. Terus ada blockchain dalam sistem identitas digital. Blockchain memungkinkan identitas digital yang lebih aman, transparan, dan sulit dimanipulasi untuk mengurangi resiko pencurian data. Lalu next, sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi untuk meningkatkan keamanan digital sangat disarankan menggunakan autentikasi berlapis seperti kombinasi password dengan 2FA atau biometrik guna mengurangi resiko peretasan. Selain itu, hindari penggunaan password yang lemah dan sama di berbagai akun. Tapi karena aku pribadi itu gampang lupa sama password, jadi aku tetap menggunakan password yang sama. Cuman ada beberapa yang berbeda dan itu semuanya aku catat di notes. Terus selain karena hal ini memudahkan peretas mencuri informasi. Penting juga untuk mengaktifkan notifikasi keamanan agar pengguna dapat segera mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Yang terakhir, lakukan pengecekan rutin terhadap perangkat yang terhubung dengan akun, serta keluar dari sesi yang tidak dikenali untuk mencegah akses yang tidak sah. Dengan langkah-langkah ini, keamanan akun digital dapat lebih terjamin. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika banyak salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.